Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi. Sebelum pembelajaran pada hari ini dimulai, alangkah baiknya kita terlebih dahulu. Untuk Adib, silakan memimpin kelas terlebih dahulu. Sudah siap. Baca doa dimulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cek modal terlebih dahulu ya. Agus. Ya. Margareta, Anissa, Bella Samira, Marisa Anggreni, terus Dai, Dwi Susanti. Kenapa? Terus Ramadhani, Iqmal Bisa, sudah ada. Muhammad Septian, Khairul Anam, Isi Atul, sana Rani Nur Afifah, kenapa ya? Siti Radiani dan Basuki, Sahrul Ramadhani, Muhammad Andi, Gila, anak-anak, apakah masih ada yang ingat pembelajaran minggu lalu mempelajari tentang apa? Oh, ada yang masih ingat minggu lalu? Apa itu keragaman akan Indonesia? Buka bukunya. Nah, untuk materi hari ini anak-anak, kita akan belajar tentang pemanfaatan sumber daya alam. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan pemanfaatan sumber daya alam? Dibaca, Pak. Pemanfaatan sumber daya alam, segala sesuatu yang berasal dari bumi yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan manusia apa aja? Itu yang pertama, dua, minum, tiga, tidur, dan lain sebagainya. Sumber daya alam anak-anak terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui secara alami atau dengan bantuan manusia seperti tanah, air, hutan, hewan dan lain sebagainya. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui yaitu sumber daya alam yang proses pembentukannya sangat lama dan membutuhkan waktu puluhan tahun, seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Kenapa batu bara
jenis alam itu berasal dari sisa-sisa tumbuhan dan hewan purba yang dimana tertimbun di dalam tanah dalam waktu yang sangat lama dan mengalami tekanan serta suhu yang sangat tinggi anak-anak. Sehingga pembentukannya sangat lama. Maka dari itu anak-anak, kita harus beralih dari energi tidak terbarukan ke energi terbarukan. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan energi tidak terbarukan dan energi terbarukan? Nah, tepuk tangan dulu buat energi tidak terbarukan anak-anak merupakan energi yang tidak dapat diperbarui karena jumlahnya terbatas. Sedangkan energi terbarukan yaitu energi yang dapat diperbarui karena jumlahnya tidak terbatas anak-anak. Contohnya, listrik yang kita gunakan ini sekarang anak-anak itu 67% itu dari batu bara. Contohnya di Python, di Probolinggo itu ada pembangkit listrik yang namanya itu PLTU, pembangkit listrik tenaga uap, yang dimana bahan bakarnya itu menggunakan batu bara. Jika itu digunakan secara terus-menerus anak-anak, itu lama-kelamaan akan berkurang, bahkan bisa habis. Maka dari itu kita harus beralih dari menggunakan listrik energi tidak terbarukan ke energi terbarukan, yaitu pembangkit listrik tenaga uap beralih ke PLTS. Saya tahu apa yang dimaksud dengan PLTS itu, yaitu pembangkit listrik tenaga surya. PLTA pembangkit listrik tenaga angin air, dan PLTP yaitu pembangkit listrik tenaga panas bumi. Yang dimana di Bondowoso sudah diterapkan anak-anak yaitu PLTP pembangkit listrik tenaga panas bumi, tepatnya di bawah Ijen di Belawan. Itu sudah diresmikan sama Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto pada tanggal 27